Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube ini. Nah, di channel YouTube ini kita akan membahas bagaimana sih sejarah perkembangan finansial teknologi vintage di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke pembahasannya, teman-teman. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai awal mula latar belakang finansial teknologi. Vintage atau finansial teknologi merupakan inovasi di sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan keuangan yang lebih cepat, mudah, serta efisien. Di Indonesia, vintage mulai ramai dibicarakan sejak awal tahun 2000-an. Dengan semakin majunya teknologi dan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan internet dan smartphone. Bayangkan saja nih teman-teman, kalau dulu kita harus antri di bank untuk transfer uang atau bayar tagihan. Sekarang, kita cukup klik-klik saja di aplikasi, semuanya beres. Nah, belakangan ini ada juga yang namanya vintage syariah. Ini adalah versi vintage yang lebih spesifik dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Gimana teman-teman? Menarik bukan? Jadi, buat teman-teman yang ingin berinvestasi atau bertransaksi tapi tetap ingin sesuai dengan ajaran agama, vintage syariah ini bisa jadi pilihan. Dengan begitu, kita bisa tetap tenang karena semua transaksi dijamin halal dan sesuai syariah. Intinya, baik vintage umum maupun vintage syariah, keduanya hadir untuk memudahkan hidup kita dalam segala urusan keuangan. Jadi, gak ada alasan lagi nih buat ribet-ribet urus duit, teman-teman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai prinsip-prinsip vintage syariah. Vintage syariah punya beberapa prinsip utama yang bikin dia beda dan spesial loh, teman-teman. Nah, yang pertama-tama, yang namanya keadilan itu nomor 1 kan, teman-teman? Semua transaksi harus adil dan gak boleh ada yang dirugikan. Transparansi juga penting banget loh. Jadi, semua informasi tentang transaksi harus jelas dan gak ada yang ditutup-tutupi. Terakhir, vintage syariah juga harus menghindari yang namanya bunga riba. Pasti buat teman-teman bertanya-tanya kan, apa sih yang dimaksud dengan bunga riba itu? Nah, bunga riba itu dalam konsep keuangan syariah, bunga riba itu dianggap gak adil karena bisa memberatkan satu pihak. Untuk menggantikan bunga ini, vintage syariah pakai sistem profit sharing atau prinsip jual beli yang sesuai dengan syariah. Contohnya adalah mudharabah dan musyarakah. Mudharabah itu mirip kayak bagi hasil. Jadi, misalnya kita berinvestasikan uang ke suatu usaha, kalau usaha itu untung, kita akan dapat untung sesuai kesepakatan. Tetapi, kalau kita rugi gimana teman-teman? Nah, ini uniknya vintage syariah. Kalau kita rugi, kita juga ikut menanggung rugi. Gimana? Fair bukan? Musyarakah juga serupa. Tapi, di sini kita ikut nyumbang modal dan jadi partner usaha. Jadi, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kontribusi masing-masing. Intinya, semua pihak dapat hak yang adil sesuai kontribusinya. Nah, kemudian mengenai perkembangan pesat vintage syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, vintage syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan di Indonesia. Kemudian, banyak platform vintage syariah hadir dengan berbagai layanan, mulai dari mobile banking, peer-to-peer lending syariah, hingga investasi syariah yang menarik minat masyarakat. Kemudian, ada juga nih tantangan dan hambatan vintage syariah. Meskipun berkembang pesat, vintage syariah dihadapkan pada tantangan seperti edukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah. Kemudian, adanya pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap keamanan dan transparansi dari layanan vintage syariah. Kemudian, penerimaan dan awareness masyarakat. Awareness atau kesadaran masyarakat tentang vintage syariah semakin meningkat.
Masyarakat semakin terbuka dengan alternatif keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan bisa memberikan kontribusi positif bagi kehidupan mereka. Dan ada juga proyeksi dan prospek masa depan. Fintech syariah memiliki prospek yang cerah di masa depan, dengan terus dilakukannya inovasi dalam layanan dan teknologi. Kemudian, potensi ekspansi fintech syariah ke pasar internasional juga menjadi peluang yang menarik untuk diperhatikan. Nah, sudah tak terasa nih teman-teman, ternyata kita sudah sampai ke pembahasan kesimpulan. Di kesimpulan ini, secara keseluruhan, fintech syariah merupakan solusi inovatif yang menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan kemajuan teknologi, memberikan akses keuangan yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi masyarakat Indonesia.